Shalom saudaraku, selamat datang di channel saya ini. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku, kali ini kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Kaleb. Kaleb ini adalah orang yang sebaya dengan Yosua ketika mereka mengintai tanah Kanaan bersama dengan 10 orang lainnya. Dalam riwayat atau kisah 12 pengintai yang dikirim Musa tersebut untuk mengintai tanah Kanaan, disebutkan bahwa sesudah pulang dari pengintaian selama 40 hari, mereka membawa hasil bumi tanah Kanaan tersebut, dan mereka semua mengakui bahwa negeri itu benar-benar berlimpah susu dan madu. Artinya sebuah negeri yang luar biasa. Hasil buminya terlihat dari panen anggur yang luar biasa. Biji atau buahnya besar-besar. Namun ketika berbicara tentang keadaan kota dan penduduknya, maka 10 orang pengintai itu menjadi pesimis selain Kaleb dan Yosua. Mereka berkata bahwa kota itu berbenteng-benteng dan ada orang-orang keturunan raksasa, dan yang kata mereka penduduknya itu memakan orang. Akibat laporan tersebut, bangsa Israel menjadi takut untuk merebut tanah Kanaan itu, dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa, yang artinya juga sama dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, dan akhirnya membuat Tuhan menjadi marah. Namun Kaleb meyakinkan bangsa Israel untuk maju merebut tanah Kanaan karena keindahan negeri itu sebagaimana yang Tuhan janjikan. Luar biasa. Oleh karena itu mari kita lihat perkataan Kaleb yang tertulis dimulai dari Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30 berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Dalam terjemahan King James disebutkan, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Dia berkata, kita sangat mampu untuk menaklukkannya. Kemudian kita baca dalam Bilangan 14 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya," ayat 7, "dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya," ayat 8. "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Ayat 9, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Coba lihat perkataan Yosua, dia berkata, mereka akan kita telan habis. Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu jangan takut kepada mereka. Luar biasa. Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa berikutnya Tuhan menghukum ke-10 pengintai yang penakut tersebut dengan membunuh mereka dengan tulah, sementara Yosua dan Kaleb masuk tanah Kanaan. Tuhan memuji Yosua dan Kaleb sebagai orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati mereka, karena mereka memiliki different spirit, roh atau jiwa yang berbeda. Oleh karena itu, apa sih keunggulan Kaleb sehingga membuat dia menjadi pemenang? Yang pertama, Kaleb memiliki iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Kaleb melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat sejak dari Mesir, diam-diam Kaleb menyimpan hal tersebut dan membakar hatinya. Hal itu membakar hatinya. Dia punya pengalaman supranatural dengan Tuhan. Dia betul-betul mengingat perbuatan Tuhan tersebut dan bukan seperti bangsa Israel yang gampang lupa hal tersebut. Karena mereka lupa, itulah sebabnya Tuhan marah dan berkata, mereka tidak mempercayai
Aku, kata Tuhan, sekalipun sudah melihat perbuatan yang kulakukan yang ajaib sejak dari Mesir. Berbeda dengan Kaleb waktu dia lihat mukjizat sejak dari Mesir, keluar dari Mesir, Tuhan membelah Laut Merah, keluar air dari batu di padang gurun, dan seterusnya, dan mukjizat tiang api, tiang awan pada waktu siang hari. Dia simpan dalam hati. Dia betul-betul ingin mengenal Tuhan itu. Dan dia ingat betapa dahsyat Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari Mesir itu. Itulah menimbulkan kepercayaannya yang kuat dan teguh kepada Tuhan yang memunculkan diri kepada mereka itu. Yang kedua, Kaleb memiliki keberanian. Itu yang membuat dia jadi pemenang. Karena imannya kepada Tuhan tadi dan percaya pada janji Tuhan yang akan beri tanah Kanaan. Tuhan sendiri berjanji, dia percaya. Dan karena imannya kepada Tuhan yang dahsyat yang dia lihat perbuatan ajaib itu, Kaleb menjadi berani, saudaraku. Makanya dia berkata, tadi kita baca, kita akan menelan mereka habis. Sekalipun ada bangsa raksasa, namun Kaleb yakin bisa mengalahkan mereka. Sampai dia berkata, kita telan mereka habis. Wah, ini luar biasa. Jadi keberanian Kaleb timbul karena imannya yang kuat. Sekali lagi karena lahir dari imannya yang kuat, sehingga dia memiliki keberanian ini. Yang ketiga, Kaleb percaya diri bahwa dia mampu. Jadi karena imannya pada Tuhan, maka Kaleb selalu yakin pada dirinya bahwa dia pasti mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang raksasa. Kita mampu menaklukkannya. Kita sangat mampu menaklukkannya, kata Kaleb kepada bangsa Israel untuk meyakinkan mereka. Itu lahir dari imannya, karena dia percaya dia melihat keajaiban Tuhan yang besar itu, yang bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, yang bisa membelah Laut Merah. Siapa yang bisa membelah Laut Merah? Dan itu sekarang Tuhan itu ada bersama mereka. Dia yakin raksasa-raksasa ini pasti juga bisa ditaklukkan. Berapa banyak saudara sekalian kita tidak mampu akan diri kita, merasa tidak mampu akan diri kita. Kita kurang percaya diri. Kalau kita lihat diri kita, memang kita tidak mampu. Siapa kita? Tapi karena kita tahu, punya pengalaman dengan Tuhan yang dahsyat. Kita lihat keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi dalam hidup kita, sehingga kita berkata, akan kutelan itu musuh-musuhku. Kita makan habis dia. Yang keempat, Kaleb percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Karena semua pekerjaan Tuhan yang dia saksikan sendiri, dan apa janji Tuhan kepada bangsa Israel, dia percaya kata-kata janji-janji Tuhan itu. Maka dia yakin bahwa Tuhan yang hidup itu ada bersama dia dan bangsa Israel. Keyakinannya sangat kuat, Tuhan bersama dengan dia. Luar biasa, sehingga waktu melihat orang-orang raksasa penduduk tanah Kanaan, dia sangat yakin itu sangat bisa mungkin ditaklukkan karena itu sangat kecil. Bukan karena dia, tapi karena siapa yang bersama dengan dia, Tuhan yang membelah Laut Merah sebelumnya. Luar biasa, saudara sekalian. Semua sikap positif Kaleb itu berasal dari kedalaman imannya kepada Tuhan yang dia yakini hadir dalam kehidupannya sehari-hari. Dia sangat yakin Tuhan yang besar itu yang dia lihat itu hadir dalam kehidupannya. Kaleb begitu mempercayai Tuhan yang dilihatnya nyata dalam peristiwa-peristiwa dari Mesir hingga ke padang gurun. Kaleb begitu mempercayai Tuhan itu. Bagaimana kedalaman iman kita, saudara sekalian? Apakah kita begitu dalam mempercayai Tuhan itu, sehingga kita begitu timbul keberanian jadinya dalam hati kita untuk bertindak, sehingga akhirnya kita yakin kita mampu, yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita? Mari kita cek diri kita. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 dalam perjanjian baru, kitab 1 Yohanes 5 ayat 4, begini bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Di perjanjian baru, saudaraku, ditegaskan kembali apa yang terjadi di perjanjian lama. Semua karena iman. Di zaman perjanjian baru, ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
maka di dalam setiap kita orang percaya ada kuasa yang mampu mengalahkan dunia ini, atau sistem dunia ini, atau kuasa kegelapan. Yaitu melalui apa? Melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi bukan Yesus lagi yang mengalahkan, tapi iman kita sekarang yang mengalahkan sistem dunia dan kejahatan kuasa kegelapan ini. Kalau Kaleb di zaman perjanjian lama dengan imannya kepada Tuhan mampu menimbulkan keberanian di hatinya, hari ini iman yang sama itu ada di dalam kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Imanlah yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu surga. Perjanjian lama tanah Kanaan itu melambangkan surga sebenarnya. Dan oleh imanlah kita juga dapat menaklukkan semua musuh-musuh kita, raksasa-raksasa kita di bumi ini. Oleh imanlah, oleh iman kepada Yesus Kristus, kita bisa juga menaklukkan mimpi-mimpi kita di bumi ini dan membuatnya menjadi kenyataan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, semua yang kita perlukan sudah ada diberikan Tuhan dalam kita. Memang saat ini kita tidak punya modal uang yang cukup banyak, tapi kita punya sumber segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus, Bapa di surga yang punya langit dan bumi, lewat iman kita. Jadi sebenarnya modal kita untuk sukses di dunia ini, sementara kita masih hidup di bumi ini, sudah ada. Itu adalah iman kita. Saya baca sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Hari ini bangkitkan dirimu, tunjukkan bahwa kau adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang sudah punya benih, bibit, takdir bahwa kau orang yang mengalahkan dunia ini. Kiranya renungan firman ini menjadi berkat buat Anda pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari, buat siang hari, buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami merenungkan keajaiban-keajaiban-Mu di masa lalu, di belakang hidup kami yang sudah lewat. Biarlah kami menghitung perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Jawaban-jawaban doa yang sudah Kau kerjakan. Betapa Engkau baik dan luar biasa. Oleh karena itu, biarlah kami diingatkan terus bahwa kalau ada tantangan next ke depan atau hari ini, kami tidak hilang iman dan pengharapan kami seperti Kaleb. Dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Dia yakin mampu mengalahkan raksasa. Bahkan dia tahu Tuhan menyertai dia. Semua lahir dari kepercayaannya, keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Saat ini kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kami juga harus begitu dalamnya mengenal apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan kerjakan ini dalam hidup kami. Keselamatan kekal Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah kami Tuhan, lewat keyakinan kami pada karya Kristus ini, kami memiliki iman yang dahsyat, keberanian, kemampuan dalam hati kami. Tuhan mengasihi kami, menyertai kami. Sehingga tidak ada satu tantangan pun yang tidak bisa kami lawan, kami hadapi. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak ada solusinya buat kami. Kami dipenuhi dengan keberanian, dan keberanian melimpah keluar dari hati kami. Bukan dipenuhi ketakutan atau kekhawatiran. Terima kasih Bapa. Kami akan wujudkan semua mimpi-mimpi kami bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, demikianlah renungan pada hari ini. Jika Anda berkenan, beri like dan juga komen video ini, dan beri subscribe juga untuk membantu saya terus lebih semangat. Dan nantikan terus video renungan saya berikutnya, renungan podcast Kristen setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.